hatinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Dia mengatakan ganteng, tinggi, yang lainnya ada tidak? Tidak. Yang kamu inginkan menjadi suamimu seperti apa? Punya pekerjaan, bertanggung jawab, bisa membahagiakan aku dan anak-anakku nantinya. Saya kembalikan pertanyaan kepada dia. Kamu tidak menyukai pemuda yang rajin ke gereja, yang terlibat dalam pelayanan? Jawabannya, datang ke gereja, rajin beribadah, terlibat dalam pelayanan, belum tentu memberikan sesuai dengan keinginanmu. Karena hidup ini butuh uang, bukan butuh gereja. Sekilas kita melihat perempuan ini, semoga dia tidak ada di sini. Perempuan ini sekilas kita terlalu tinggi kriterianya, tapi sekilas juga itu menjadi perenungan. Yang terakhir, dia mengatakan belum tentu datang ke gereja, rajin ke gereja, mampu memenuhi keinginanku. Karena bagi dia, gereja adalah tempat ternyaman untuk menyembunyikan diri sendiri. Gereja menjadi tempat bagi seseorang untuk menyelubungi dirinya, untuk menutup tentang siapa dirinya. Jadi saya teringat juga kepada seorang ahli yang berkata, gereja adalah tempat ternyaman untuk menipu orang lain. Karena saat ini kita yang hadir di sini sama semuanya, bersuka cita memuji Tuhan.
semuanya pakaiannya bagus. Ada yang pakai jas, ada yang dari rumah, semuanya sudah dipakai dengan baik. Ibu-ibu sudah memakai, mungkin sudah memperhitungkan besok pakai kalung yang mana, cincinnya bagaimana, warna apa makeupnya, sisirannya arah kemana. Rambutnya arahnya kemana. Bagi kaum apa, bajunya yang mana. Kalau yang kur, lagunya nanti harus dipersiapkan. Mungkin tadi malam dipelajari lagi di rumah. Semuanya sama. Dan di sini adalah orang-orang baik. Amin. Tapi di sana orang baik juga. Amin. Tapi kenyataannya kebanyakan kekristenan itu seperti ular yang tukar sisik kulit. Sehebat apapun penderitaan ular, ketika pada waktunya dia tukar kulit, tetapi dia akan tetap berbisa, tetap menjadi ular yang adalah licik. Saudara-saudaraku, semua orang akan menunjukkan dirinya yang terbaik secara penampilan. Di sini kita adalah orang-orang baik secara penampilan. Tapi semoga kita juga adalah menjadi pribadi yang utuh dalam kebaikan. Karena terkadang apa yang kita perlihatkan kepada orang adalah untuk menutupi apa yang sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Ada perkataan orang Batak seperti ini. Lamot-lamot hata di bigu, risi-risi hata di coba. Kalau di gereja ini semua orang bisa lembut berbicara. Di gereja ini semua bisa saling menyapa. Halo, sehat. Semua boleh senyum. Di sana senyum di sini bisa saja menjadi mengatakan seperti ini. Nah, terpaksa orang bahwa yang ada di gereja berdosa di bawah lebihan di gereja sini. Di sana pun berdosa. Karena kehadiran orang Kristen bukan hanya di gereja, tetapi duniamu, kehidupan kita sehari-hari, itulah keberadaan atau identitas kekristenan kita. Sehingga yang terjadi dalam hidup ini adalah tidak lagi menjadi diri sendiri yang utuh, menjadi terlalu banyak topeng yang diganti dan ditukar sesuai dengan keadaannya. Bapak Ibu, kita para pelayan ini, para pendeta ini kan harus memiliki ilmu psikologi. Kami paham mana jemaat ini yang utuh, baik. Kami paham mana jemaat ini yang baik karena kepentingan. Binoto nih. Tapi semuanya harus dilayani. Karena kasih itulah yang mampu mengubah dia. Setidaknya dia tahu bahwa yang dilakukannya itu baik atau tidak. Sehingga akan terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya. Saudara-saudaraku, itulah keadaan yang terjadi pada jemaat Galatia. Mereka telah menjadi Kristen, tetapi ada kelompok dari Yahudi yang mengatakan kalau kau diselamatkan, bersuratlah. Karena orang yang bersuratlah,
maka kamu akan diselamatkan. Dan ketika engkau sungguh-sungguh memelihara Taurat Tuhan itu, maka kamu akan diselamatkan. Karena mereka belum memahami tentang salib Kristus. Bagi mereka menjadi orang Kristen bukan lagi tentang penderitaan, tetapi tentang kebahagiaan dan berkat. Ini pernah juga saya dengar seorang pengkhotbah mengatakan, bagi orang Kristen tidak ada lagi susah, semuanya pasti terberkati. Ingat, Saul juga roh Tuhan diberikan kepadanya. Tetapi ketika dia melanggar apa yang Tuhan kehendaki perintah kepadanya, roh itu dijauh dari Saul. Dalam kehidupan kita ini ada murka, ada berkat. Mana yang kamu pilih? Soal laki-laki ini kan, dia dulu kami untuk Akulah Tuhan Allahmu yang bisa saja murka kepada orang-orang yang berbuat jahat. Roh disuduh patuluan, roh disuduh papaton. Ada. Tapi alai asih roh aku dia karena beribu-ribu. Akan orang-orang di rohan dia. Ini ada. Makanya teks ini juga menentang teologi sukses. Ini ada juga digaung oleh teman-teman kita yang lainnya yang mengatakan seperti ini. Kalau kamu mau sukses, rajinlah ke gereja. Kalau kamu terberkati, rajinlah ke gereja. Karena yang rajin ke gereja pasti sukses dan terberkati. Kita aminkan, tetapi iman. Makanya selalu beberapa kali saya katakan, datang ke gereja ini bukan hanya untuk meminta atau menerima berkat, tetapi berkat yang kita terima itu mau ditaruh di mana, mau dilakukan di mana. Makanya kebanyakan orang Kristen karena hanya untuk mau menerima berkat, ujungnya apa yang terjadi? Menjadi Kristen yang cengeng, dalam penderitaan, menjadi bersungut-sungut. Tetapi ketika kita aminkan bahwa memang datang ke gereja, kita aminkan terberkati, tapi tidak cukup itu. Kualitas kekristenan kita bukan hanya untuk